sesi tentu selalu kompeten di bidangnya, dan pada kesempatan ini kita menghadirkan Bapak Jaja Zarkasi yang sudah bersama saya di, saya mau katakan studio, tapi kita masing-masing ya, karena secara virtual, masih secara virtual. Pak Jaja Zarkasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi, apa kabar Pak Jayapura, sehat? Alhamdulillah, Jayapura saya kabar baik, Jayapura, Papua, Alhamdulillah baik, Pak Jaja. Dan sudah pernah ke Papua ya, Pak? Nah itu dia, saya belum pernah ke Papua nih, berarti saya insya Allah nanti kita jadwalkan ke Papua ini. Baik, terima kasih. Kenapa jadi Papua ya, Pak? Kita kembali ke tema kita, oke. Beliau, Pak Jaja Zarkasi ini adalah analis kebijakan ahli muda Subdit Pengamanan Aset Wakaf, Direktorat Urusan Agama Islam, dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan Anda yang sedang menyimak baik melalui live Facebook Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam ataupun live streaming YouTube pada Bimas Islam TV, seperti biasa dapat berinteraksi dengan kami melalui kolom komentar yang tersedia. Kita punya waktu kurang lebih 90 menit ke depan, pukul 9 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Ya. Dan Pak Jaja, menarik nih. Tema wakaf ini beberapa episode terakhir, selain tentu episode-episode awal, episode pertengahan, dan seterusnya, emang sudah dibahas juga. Dan kali ini spesifik tentang sertifikasi tanah wakaf nih. Dan Pak Jaja saya lihat di CV-nya memang malang melintang, udah lama betul ya di dunia perwakafan seperti itu. Saya baru melintang, Mbak, belum malang. Malang belum. Mudah-mudahan nggak malang. Ya sebaiknya memang beruntung Pak, tidak usah malang aja. Jadi beruntung melintang gitu, bukan malang ya, melintang lagi ya, kita beruntung melintang ya. Baik Pak Jaja. Ada banyak hal tentunya kalau berbicara tentang sertifikasi tanah wakaf, dan ternyata mudah gitu ya, daftarkan ke KUA, karena pada prinsipnya KUA adalah unit terdekat dari masyarakat kita, artinya tidak sulit. Atau jangan-jangan ada yang online misalnya. Ini mungkin hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, bahwa penting untuk memperhatikan sertifikasi tanah wakaf yang akan memberitahu seberapa penting dan betapa pentingnya itu. Tentu Pak Jaja pada kesempatan ini, boleh Pak Jaja langsung dimulai, mungkin juga mau dari konsepsi awal tentang wakaf juga mungkin bisa. Silakan Pak Jaja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat obsesi di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ini luar biasa, ini NKRI banget nih. Narasumbernya ada di Provinsi Banten, lagi di Jawa Barat. Saya lagi di Jawa Barat nih. Ini moderatornya ada di Jayapura. Luar biasa. Jadi teknologi itu memudahkan kita untuk melakukan mobilisasi. Ya, Mbak Dewi, salam kenal. Nih. Siap, Pak Jaja, bisa jumpa. Wakaf itu sesuatu yang memang telah sangat nyata membangun Indonesia. Coba kalau kita lihat misalnya berapa ratus hektar kita butuh untuk pemakaman. Oke. Ayo, iya kan? Iya Pak Jaja, betul. Berapa ratus ribu masjid kita butuhkan di Indonesia? Ya. Berapa ratus ribu sekolah, madrasah, pesantren di Indonesia? Ya. Dan kalau kita lihat dalam berdasarkan data adalah mau makam, masjid, musola, pesantren itu di atas 80% adalah wakaf. Artinya apa? Iya. Wakaf itu secara konkret menjadi bagian penting dari pertumbuhan Indonesia. Kita bisa melihat misalnya bagaimana wakaf itu menjadi, kita lihat sejarah Indonesia. Ya, bagaimana Indonesia itu tumbuh dari musola, dari masjid, dari pesantren. Kita melihat surau misalnya di Sumatera Barat, kita melihat kalau di orang Sunda itu tajuk ya Teh ya. Tajuk. Dulu kalau di orang Sunda, saya dari Kuningan nih, tajuk. Kalau udah tajuk itu identik dengan orang ngaji, ya kan? Orang konsultasi agama ya di situ juga. Masalah keluarga di situ juga. Ditinggal pacar juga diadukannya di situ juga. Pokoknya tajuk itu pribadi bagi Pak, orang. jangan dibawa-bawa ya. Ketajuk itu bagi orang Kuningan itu rumah besar. Nah, rumah besar untuk mengadukan segala hal. Dan itu adalah wakaf. Artinya apa?
kita ini seharian berinteraksi dengan wakaf. Kita berangkat ke sekolah, kita akan menjumpai aset wakaf. Kita berangkat ke masjid, menjumpai wakaf. Bahkan kita mengantar orang-orang yang meninggal juga itu ada di tanah wakaf. Jadi secara dalam kesejarahan memang wakaf itu adalah bagian penting dari Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah hari ini negara hadir untuk memberikan perlindungan, negara hadir untuk memberikan fasilitasi. Pertanyaannya adalah apa sih tugas negara ini? Gitu. Apakah akan mengambil alih wakaf? Apakah akan mengakuisisi wakaf? Oh tidak. Konsep dasar kita adalah partisipasi publik, karena di situ ada dana publik, maka negara harus memfasilitasi bagaimana kemudian umat Islam bisa berwakaf secara tenang, secara nyaman, secara transparan. Begitu juga para pengelolanya, dia harus dilindungi dengan undang-undang, kemudian difasilitasi oleh sistem, oleh SDM. Maka kemudian fungsi pemerintah di sini adalah 3. Dia memfasilitasi, membuat regulasi, dan kemudian memberikan motivasi. Nah, saya ingin memfasilitasi ya, fungsi fasilitasi. Nah, salah satu fungsi fasilitasi yang dijalankan oleh pemerintah itu kita ingin pemerintah memprogramkan yang disebutkan dengan legalitas tanah wakaf. Ada 2 legalitas tanah wakaf itu. Pertama berupa akta ikrar wakaf, yang kedua sertifikat wakaf. Jadi kita ada 2 ya, kita ada 2. Nah, 2 hal ini hari ini menjadi isu utama kita di bidang perwakafan. Kenapa dibilang isu utama? Jadi gini, 3 tahun saya di wakaf, kami coba melakukan memframing ulang bagaimana kita melangkah untuk wakaf. Ya, berbagai program perwakafan itu selalu bermuara pada apa? Aset wakaf ini sudah punya legalitas belum? Nah, dalam 3 tahun ini konflik wakaf juga meningkat. Bagaimana kemudian wakaf itu diambil alih oleh ahli waris, bagaimana wakaf itu hilang asetnya karena itu semua bermuara pada legalitas. Artinya apa? Kalau kita lihat berdasarkan data kita, tahun 2021 ke 2022 kita ini sedang lebih dari 40.000 tanah wakaf kita sedang diproses untuk mendapatkan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional. Nah, dari 40.000 itu kerja sama khusus Pak dengan pertanahan. Nah, dari 40.000 itu kita baru mengajukan 21.000 karena apa? Ini soal syarat persyaratan. Nah, 21.000 itu sedang kita fasilitasi untuk mendapatkan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional. Nah, ini angka yang cukup mengherankan bagi kita bahwa ternyata ada satu fakta bahwa banyak di antara kita berwakaf itu secara lisan. Ikrar selesai. Padahal wakaf itu tidak hanya selesai di ikrar. Dia harus didaftarkan di KUA. Untuk apa? Untuk mendapatkan akta ikrar wakaf. Setelah mendapatkan akta ikrar wakaf, kemudian dibawa ke Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan sertifikat wakaf. Nah, 2 tahap inilah yang sedang kita fasilitasi. Nah, pertanyaannya adalah sering muncul di pertanyaan nih. Saya manggilnya Teh Dewi aja ya. Boleh. Nah, Teh Dewi. Jadi gini deh, kadang orang bertanya gitu, selalu bilang mindsetnya itu mahal, ribet, capek. Nah, sekarang kita ubah gitu. Mahal, enggak bayar kok. Berapa tuh Pak? Enggak juga, sudah kita fasilitasi. Iya kan? Capek, enggak juga, karena sekarang sudah kita fasilitasi. Nah, sederhananya begini, ketika tanah wakaf itu sudah diikrarkan bertahun-tahun, bagaimana cara kita mendaftarkannya? Nah, ini yang sedang kita dorong. Bagi teman-teman yang sudah memiliki tanah wakaf berpuluh tahun misalnya, yang wakifnya aja tidak diketahui, maka segera lapor ke KUA. Nanti KUA akan memberikan treatment tersendiri bagaimana aset-aset wakaf yang sudah lama belum belum diterbitkan AIW-nya. Berarti bermula dari lapor nih Pak. Ada jemput bolanya nggak? Bermula dari lapor atau ada jemput bola? Ada jemput bola, jemput bola. Jadi kita sedang ada program namanya percepatan sertifikasi tanah wakaf. Jadi tanah-tanah yang tidak bersertifikat, yang mohon maaf, yang selama ini sudah wakaf tetapi belum memiliki AIW itu langsung kita jemput untuk kita melakukan AIW untuk mendapatkan AIW. Nah, kita ada dua kondisi nih. Ada 2 kondisi. Pertama, kondisi tanah wakaf yang baru. Itu relatif mudah.
untuk kita lakukan verifikasi. Kenapa, Kedua, Pak? tanah wakaf yang memang sudah lama tetapi belum mendapatkan AIW. Contoh, kita mendapati tanah wakaf tahun 30. Luar biasa ada ya. Wakifnya sudah nggak ada, ahli warisnya sudah tidak ditemukan. Tapi semua orang, tokoh agama, masyarakat, ini wakaf. Maka tugas negara adalah memberikan legalitas bahwa ini wakaf. Nah, bagaimana menghadirkan unsur-unsurnya, Pak, yang tidak ada? Nah, ini yang harus kita bicarakan, Teh. Pertama, kita bicara dulu tanah wakaf yang baru ya. Kalau Teh Dewi nih punya tanah 1000 meter, mau diwakafkan, maka tinggal datang ke KUA, bawa alas hak. Kata kunci dari wakaf itu adalah alas hak. Alas hak itu apa? Tanah yang kita miliki untuk diwakafkan itu apa alas haknya? Apakah sertifikat, ataukah girik, ataukah letter C, atau apapun lah. Masing-masing daerah mestinya beda. Nah, ini kata kunci, karena wakaf itu tidak boleh milik orang, harus clear milik wakif. Iya. Kendala kita, kenapa proses penerbitan AIW itu lama, itu biasanya adalah karena identitas atau alas hak tanah yang akan diwakafkan itu belum clear. Itu yang bikin lama. Kalau dia udah clear, tidak ada masalah, lalu kemudian memang milik dia, alas haknya ada, ya akan cepat diproses. Nah, itu ya. Jadi cepat sekali proses penerbitan AIW ini. Yang kedua, dalam kondisi misalnya tanah wakaf ini sudah 20-30 tahun, wakifnya nggak ada, ahli warisnya nggak ada, tapi semua orang sepakat bahwa ini adalah wakafnya Bapak Haji A misalnya. Tahun 70, ahli warisnya tidak ada, ini tidak ada, maka datang ke KUA, nanti akan dibuatkan namanya APAIW. Pengelolanya ya yang datang. Nah, nanti tokoh agama. Nah, syukur-syukur tanah yang sudah diwakafkan ini memiliki alas hak, maka itu akan lebih mudah lagi. Jadi intinya hari ini adalah problem kita itu adalah satu, kesadaran masyarakat untuk segera mendaftarkan tanah wakafnya ke KUA. Yang kedua, alas hak dari tanah yang akan diwakafkan itu yang harus clear and clear. Nah, saya ada punya contoh gini. Ada tanah wakaf di Rangkas Bitung. Itu hutan, tapi ada tanah wakaf di situ, makam. Makam. Semua orang sepakat itu wakaf. Tetapi tidak ditemukan, alas haknya nggak ada, ahli warisnya cuma tahu namanya aja, tapi udah nggak ada, wakifnya juga nggak ada. Apa tugas kita? Tugas Kementerian Agama adalah menerbitkan APAIW bersama KUA. Lalu kita koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten, untuk kemudian menerbitkan. Nah, proses di kita itu juga sekarang sudah berlanjut ke proses BPN. BPN itu sudah mengeluarkan regulasi khusus tentang wakaf. Jadi wakaf itu, atau ya? Kalau di tingkat BPN berarti apa, Pak? Level regulasi? Kabupaten. Produk hukumnya maksud saya. Saya kasih contoh, misalnya ada beberapa kantor pertanahan yang sudah begitu bagus sekali, respon cepat ketika mensertifikat tanah wakaf. Kita sebut saja misalnya Badan Pertanahan Kabupaten Kuningan, ada Lampung Timur, ya, ada Kota Bandung, mereka atau Kabupaten Karawang. Itu mereka bagaimana tanah wakaf itu ketika dibawa oleh Nazir ke Badan Pertanahan Nasional dikoordinir oleh Kementerian Agama, itu Rp0, tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, kenapa begitu? Karena memang sekarang ada peraturan Menteri ATR BPN nomor 1 tahun 2017 bahwa tanah keagamaan itu menjadi mandatori dari Badan Pertanahan Nasional untuk segera diberikan legalitas. Nah, termasuk dalam permen itu adalah tanah wakaf. Jadi hari ini kita sedang berkejaran dengan waktu bagaimana aset-aset wakaf itu segera mendapatkan sertifikat. Nah, gitu Teh. Jadi ini penting diketahui oleh masyarakat ya, bahwa satu, kita harus segera mendaftarkan, kedua akan kita dampingi, dan ketiga, Badan Pertanahan juga sudah memiliki sistem sendiri bagaimana kemudian tanah-tanah wakaf ini segera mendapatkan sertifikat dan itu gratis. Gitu Teh. Percepatan ini baiknya kan merata ya Pak. Asumsinya pasti merata nih. Namun merata tidaknya tentu masyarakat sendiri yang merasakan akses informasi dan akses layanan tentang sertifikasi tanah wakaf itu apakah benar-benar sudah dirasakan baik terpaan informasinya maupun
fasilitasinya. Nah, ini tentu respon dari pemirsa Bimas Islam TV ataupun dari sahabat obsesi pada kolom komentar akan memberikan kita banyak masukan dan informasi, Pak, seberapa layanan itu sudah diwujudkan di level-level berarti bahkan KUA kan, Pak? Ya. Ya, seperti itu. Dari 80% tadi yang disampaikan oleh Pak Jaja tentang bahwa lahan-lahan seperti makam, musola, masjid, dan seterusnya itu merupakan tanah wakaf, berapa persen sih Pak yang udah tersertifikasi dan berapa persen yang belum, ada datanya nggak? Oke. Kita itu punya data di sistem informasi wakaf sekitar 170.000 tanah wakaf kita belum mendapatkan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional. Oke. Ya. Lalu kita melakukan pemetaan tahun 2021, dari Siwak itu kita turunkan untuk pemetaan faktual di lapangan, terkumpullah 40.000. Artinya yang sudah siap dengan segala persyaratan 40.000. Tetapi kita sortir lagi sesuai dengan ketentuan dari Badan Pertanahan Nasional, maka terkumpullah 21.000. Jadi yang siap untuk diajukan itu 21.000. Nah, kalau kita ngelihat dari data Siwak, data tanah wakaf kita kan sekitar 430.000, maka ada 175.000. Artinya sekitar 30% itu tanah wakaf kita belum bersertifikat. 30%. 30%. Kalau kita ngelihat data dari sistem informasi wakaf ya. User Siwak siapa, Pak? Kenapa? User Siwak itu siapa? Admin ya, para admin ya? Iya, itu ada di KUA, di kabupaten, kemudian di KUA. Nah, ini pekerjaan bersama kita ya. Bagaimana kemudian tidak hanya pihak Kementerian Agama yang bergerak ya, tapi juga bagaimana masyarakat harus bersama-sama. Ormas misalnya, asosiasi guru, asosiasi sekolah atau pesantren, ayo kita bareng-bareng. Nah, karena kita perlu menyambut ini kebijakan dari Kementerian ATR BPN. Walaupun misalnya nanti di lapangannya masih ada kendala, ada beberapa kendala. Nanti kita dampingi. Nah, kami dalam 2 tahun ini sudah melakukan pemetaan mapping dengan seluruh kabupaten kota untuk mempercepat sertifikasi. Nah, memang kita akui ada kendala-kendala geografis yang belum masih kita carikan solusinya, misalnya daerah-daerah kepulauan, daerah pedalaman, itu beda, itu memang perlu treatment tersendiri. Tapi secara keseluruhan kita melihat kerjasama antara Kemenag dengan BPN itu sudah terjalin hampir di 40% kabupaten kota. Ini hal yang sangat baik. Nah, tugas bagaimana kita dengan BWI, Pak? Ya, BWI itu nanti tugasnya dia menyiapkan kenaziran. Oke. Nah, contoh kita begini, di Kabupaten Bandung itu ada pola kerjasama yang lebih terstruktur. Bagaimana kemudian Badan Wakaf Indonesia, Dewan Masjid, kemudian Asosiasi Pesantren, itu mereka menyiapkan pasukannya masing-masing untuk melengkapi persyaratan sertifikasi tanah wakaf. Lalu dikumpulkan di Kementerian Agama, lalu dibawa ke BPN. Dan itu lebih efektif. Gitu. Artinya apa? Masyarakat itu aktif, masyarakat masjid, masyarakat madrasah, masyarakat ormas, masyarakat siapapun itu, mari bersama-sama kita kawal program ini. Ini luar biasa. Kami ini tugasnya adalah memberikan fasilitasi dari Bapak Ibu semuanya agar tanah wakaf kita secepat mendapatkan sertifikasi atau sertifikat legalitas. Karena ini penting, gitu. Jadi aparatur kita di tingkat KUA, Kementerian Agama Kabupaten Kota sampai provinsi hari ini sedang bergerak untuk mengajak masyarakat. Ayo ada kampanye nasional gerakan literasi zakat dan wakaf, Pak. Ya. Konkretnya seperti apa, Pak, untuk perwakafan? Nah, perwakafan itu konkretnya adalah silahkan sekarang dicek di kabupaten kota. Sekarang kita sedang menggalakkan perjanjian kerjasama di tingkat kabupaten kota dengan Badan Pertanahan Nasional. Ya. Saya pengen sekali-kali mengajak nih beberapa badan BPN yang sudah begitu hebat, 0 rupiah, cepat menjemput bola. Kita lihat misalnya Badan Pertanahan BPN Kabupaten Banyuwangi. Baru saja menyerahkan 1.100 tanah sertifikat madrasah, kemudian makam, masjid, musola. Nah, Pak Jaja, berarti ada lonjakan animo masyarakat antusias untuk mensertifikasikannya dengan peningkatan layanan dan informasi itu? Iya, kita nanti
kita lihat nanti lonjakannya di akhir tahun ya, kelihatan. Tapi kalau lihat dari animo tinggi sekali. Kita lihat misalnya sertifikasi tanah wakaf tahun kemarin, 2 tahun terakhir ini menurun karena memang ada pandemi. 2020 kita hanya sampai di 13.000 setahun. Tapi di 2021 karena pandemi juga kita hanya nyampe 13.000. Idealnya setahun itu kita harus angka di 30.000, 20.000 ke atas atau 30.000. Target itu, Pak. Harusnya target. Ya. Nah, kita pernah mencapai target 23.000 itu di tahun 2019. Tercapai 2019 itu 23.000. Ya. Nah, tapi memang ini perlu kerja simultan. Ya. Iya, yang bikin lama, kenapa orang selalu punya asumsi bahwa mensertifikatkan tanah wakaf itu baik di KUA mendapatkan AIW atau sertifikat wakaf di BPN. Itu kok lama ya, susah ya. Ini yang harus kita ubah mindsetnya. Berapa lama sih, Pak? Lama itu karena memang biasanya bolak-balik nih Teh. Kurang ini balik lagi, kurang itu balik lagi. Iya kan? Ya. Nah, sekarang kita ubah pola itu. Seluruh Indonesia template-nya sudah kita siapin. Pengajuannya, template pengajuannya, kemudian keterangan nazirnya, keterangan dari KUA-nya, semua seragam seluruh Indonesia. Silakan dicek di Kanwil masing-masing. Ada standar layanan. Sebenarnya berapa lama? Yang diasumsikan lama oleh masyarakat itu sebenarnya ada standar layanan berapa lama nggak, Pak? Untuk terbit. Kalau terbitnya AIW, itu sebenarnya 30 menit terbit. Yang lama itu adalah memverifikasi bolak-balik. Oke. Nah, makanya kita sekarang sistemnya tidak lagi orang per orang ke Badan Pertanahan Nasional atau ke KUA. Iya. KUA menjemput melalui para penyuluh kita, lalu kita siapin template-nya. Jadi nanti tinggal diisi aja oleh nazir. Jadi seluruh Indonesia kita samakan sekarang template-nya. Ini untuk mempermudah agar kita punya keseragaman. Baik. Nah, inilah yang kemudian kita mencoba fungsi fasilitasi kita. Jadi nazir tidak dibiarkan, kan tidak semua nazir paham tentang wakaf, tentang hukum pertanahan. Penyuluh ke nazir, Pak. Penyuluh dari KUA ke nazir berarti nazir ke masyarakat ya, atau masyarakat ke nazir kan? Iya. Oke, jadi gini, kita itu ada penyuluh-penyuluh kita yang bergerak di bidang zakat dan wakaf, ya di tingkat kecamatan. Nah, ini sedang kita gerakan, Kita ajak masyarakat, yuk bareng-bareng yuk ke KUA. Walaupun faktanya kita menemukan beberapa fakta, ada masyarakat yang tidak mau mendaftarkan tanah wakafnya di KUA. Ada. Kenapa itu, Pak? Nah, ini yang perlu kita dalami. Saya tidak mengeneralisir ya. Hari ini misalnya dalam 3 tahun terakhir konflik perwakapan itu meningkat tajam. Kenapa dibilang meningkat tajam? Karena kita lihat dari volume sengketa perwakafan yang sampai di meja kita. Baik. Nah, misalnya contoh ya, tanah wakaf terdampak pembangunan. Nah, itu ribut antara ahli waris dengan ini. Kita punya kasus deh. Iya. Di sebuah daerah ada masjid. Iya. Terdampak pembangunan proyek nasional. Kita nggak usah sebutkan proyek nasional. Baik. Selama ini itu wakaf dianggapnya. Tapi ketika ada pembangunan, ya kan, dan ada rupiah yang besar, ada klaim tiba-tiba. Tiba-tiba ada klaim ini bukan wakaf. Ya kan, tugas Kementerian Agama adalah mengedukasi, mengajak, gitu. Tetapi sampai sekarang itu nggak bisa. Kasus-kasus tanah wakaf yang tiba-tiba tidak menjadi tanah wakaf, bagi kami itu fenomena sosial yang harus kita cermati. Kenapa kita harus segera melakukan mitigasi tanah wakaf dengan melakukan percepatan sertifikasi. Jadi sebelum terjadi. Karena ini akan banyak lagi fenomena. Misalnya begini. Sengketa nazir, ada 2 nazir bersengketa, yang satu mengklaim ini tanah saya nazirnya, satu nazirnya. Karena rebutan untuk tanah pengganti. Kalau wakaf tuh gini deh. Kalau wakaf terkena dampak pembangunan nasional, maka itu tidak ada namanya pergantian uang, adanya pertukaran. Masjid diganti dengan masjid, tanah diganti dengan tanah. Jadi tidak ada uang. Nah, karena ini legalitas ininya tidak ada legalitasnya, bisa jadi nanti diambil oleh ahli waris. Atau ini diambil alih oleh pihak-pihak tertentu untuk kemudian rislahnya nanti dia yang ngurus. Ini banyak sekali kejadian seperti ini. Nah, makanya
ada 3 langkah kita nih Teh. Oke. Pertama, kita lakukan pemetaan sejak dini tanah wakaf yang belum bersertifikat. Kedua, kita berikan pendampingan. Ketiga, kita hantarkan sampai ke Badan Pertanahan Nasional. Pemetaan itu final Pak atau masih progres? Oh, masih progres. Oke. Karena kita lihat kalau kita ngikutin dari data Siwak kan 175.000, kita baru nyampe di 40.000. Masih jauh sekali Pak. Masih jauh ya? sekali. Ya. Artinya sudah sangat bagus kita bisa mendapatkan angka seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau saya tanya misalnya Teh Dewi, Teh Dewi udah tahu belum syarat-syaratnya mendaftarkan tanah wakaf di KUA? Hak milik sendiri gitu ya. Nah, terus dia Muslim dewasa berakal, hak miliknya sendiri, apa ya, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum mungkin. Kurang lebih itulah. Nah, kurang lebih itu kan. Artinya kalau ada bahasa kurang lebih, ya. Itu kan berarti kita belum tersosialisasi secara merata tentang syarat. Syarat utama dari wakaf itu ada apa? Muslim tanah yang akan diwakafkannya itu punya alasan dan clear and clear, tidak ada masalah. Ya kan? Sisanya nanti kita ada saksi, ada kemudian ada akad gitu, ada. Nah, ini yang harus segera kita sosialisasikan ke masyarakat. Makanya kemudian kita menggandeng banyak hak, ada badan wakaf, ada semuanya kita. Ini. Jadi tidak sulit sekarang untuk segera mendaftarkan sertifikasi tanah wakaf. Kalau misalnya ada kendala 1-2 di tingkat kami, ya pasti ada kendala. Misalnya kok saya sulit, bisa jadi misalnya ada kendala untuk verifikasi data. Kita akui lah misalnya. Kan kita harus hati-hati juga. Ini tanah wakaf berapa? 4.000. Ya kita lihat juga kan, kita lihat dulu. Ntar kalau kita nggak hati-hati ditulis 4.000, ternyata tanahnya cuma 2.000. Yang 2.000-nya punya adeknya, punya tetangganya gitu. Ya. Nah, itu ya, makanya kita harus benar-benar clear, tidak dalam konflik, benar dalam teritori. Ini sangat penting. Jadi yang bikin lama itu adalah alas haknya. Memastikan bahwa tanah yang akan diwakafkan ini benar-benar milik si wakif. Itu yang akan bikin lama. Nah, tapi kalau dengan pendampingan kita, insya Allah kita lakukan pendampingan, ada Badan Wakaf Indonesia kita libatkan, ada Badan Pertanahan juga secara aktif, proaktif sekali, kita keliling Indonesia, insya Allah maka kemudian masalah-masalah ini bisa kita minimalisir lah, walaupun tidak akan hilang semuanya, tapi minimal akan bisa kita minimalisir. Gitu Teh. Saya membayangkannya gini Pak, wakaf memang agak identik niscaya lama nih atau ribet karena ada verifikasi ke lapangan, ada ukur-mengukur, ada lintas instansi gitu. Tapi terlepas dari keribetan itu semua, pada dasarnya apakah sudah difasilitasi secara online nggak Pak? Kenapa saya nanya gini, bukan masalah tren sih Pak, tetapi faktanya kan orang zaman sekarang sudah semakin merasa lebih nyaman ketika dimudahkan dengan layanan-layanan online itu Pak, sambil rebahan, sambil ini, sambil itu gitu. Baik. Kita sedang menuju ke sana Teh. Oke. Gini, otoritas untuk menerbitkan sertifikat wakaf adalah ada di Badan Pertanahan Nasional. Ya. Dan kalau kita lihat misalnya tanah-tanah pribadi yang SHM yang sudah di tahun 2015 ke sini sekarang sudah digital. Nah, itu cenderung cepat tuh Teh kalau kita mewakafkan dengan SHM di atas 2015. Karena sudah punya NIB, sudah ada satelitnya, jadi itu akan lebih cepat. BPN juga akan sangat mudah. KUA juga akan sangat terbantu. Tapi misalnya teman-teman yang masih di bawah 2010 itu kan masih manual ya, masih manual. Ada beberapa sudah digitalkan tapi belum semuanya. Nah, berarti QR code gitu ya Pak? Ya, sekarang bagaimana apakah pendaftaran itu online untuk khusus untuk AIW? Insya Allah nanti kawan-kawan dari Subdit 1 sedang menyiapkan sistem bagaimana kemudian pendaftaran itu bisa online. Tapi untuk sertifikat wakaf yang ada di BPN, maka kita sedang bekerja sama juga dengan Badan Pertanahan Nasional bagaimana kemudian kita ini juga bisa diberikan akses yang lebih mudah lagi untuk tanah wakaf. Jadi ini kita simultan nih. Kita simultan, bukan hanya mengajak masyarakat, bukan hanya mendampingi, tapi juga kita perbaiki infrastrukturnya tanah wakaf kita ini agar masyarakat lebih mudah untuk berwakaf. Begitu Teh. Oke, sebelumnya saya mengundang kembali sahabat obsesi atau pemirsa Bimas Islam TV untuk dapat bergabung melalui pertanyaan, sharing pengalaman, apapun itu,
terkait dengan perwakafan ini, terutama dalam hal sertifikasi wakaf dan segala aspek yang terkait dengannya ya, bahkan hingga tadi ada konflik-konflik wakaf gitu. Silakan di kolom komentar seperti biasa. Dan Pak Jaja, kita kembali ke Badan Wakaf Indonesia nih yang memiliki peran ya. Jadi tadi pejabatnya dalam penaziran sejauh ini sinkronisasi dan harmonisasi gitu ya, antara Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia dan KUA ini bagaimana Pak Jaja? Oke, saya ingin menyoroti dengan KUA dulu ya. Baik. Kita memiliki lebih dari 5.800 KUA di seluruh Indonesia. Ya, mereka juga sebagai PPAIW. Nah, ini kebetulan di sini banyak sekali nih penyuluh, kepala KUA, di teman-teman KUA nih saya lihat sudah banyak sekali. Nah, yang perlu kita tegaskan di sini adalah kita ini tugasnya Kementerian Agama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik. Ya, dengan ketentuan yang sudah jelas, ada undang-undang wakaf, ada peraturan dirjen dan semuanya. Jadi, tugas kita adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk segera mendaftarkan tanah wakaf. Kami di pusat juga sedang secara simultan membangun infrastruktur agar teman-teman di KUA itu memiliki sistem yang untuk nanti mendeteksi, untuk melaporkan peristiwa-peristiwa wakaf. Jadi kita simultan. Siwak belum mengakomodir, Pak. Oh sudah, tapi sistem sedang kita perbaiki. Kita punya Siwak, tapi masih sedang akan kita sempurnakan lagi untuk pendaftarannya. Siwak itu kan baru data, ya. Saat teman-teman dari Subdit 1 hari ini sedang berlari kencang untuk menyiapkan pendaftaran online. Kalau untuk data kita sudah ada sih. Nah, jadi teman-teman semuanya kita bersama-sama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti tagline-nya Pak Menteri kita, revitalisasi KUA, artinya KUA tidak hanya melayani pencatatan pernikahan tapi juga bagaimana melayani percatatan akta ikrar wakaf. Maka untuk itu ini banyak sahabat-sahabat nih. Ini para ujung tombak kita di tingkat KUA. Nah, kebetulan nih. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan mendaftarkan akta ikrar wakaf. Ya, penyuluhnya mengedukasi, kepala KUA-nya menerbitkan AIW. Nah, PPAIW tadi bersertifikasi juga Pak, berarti ada sertifikasinya? Ada namanya akta sertifikat AIW, itu bentuknya waktunya akta ikrar wakaf. Maksud saya pejabat pembuat akta ikrar wakaf ini harus bersertifikasi gitu Pak? Gini, ex officio kepala KUA, dalam undang-undang sudah disebutkan bahwa kepala KUA itu sebagai PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Nah, ini yang sedang kita sempurnakan, teman-teman. Kita lakukan, kemarin kita lakukan pembinaan, konsultasi dengan 3 angkatan, 3 zona terkait dengan para PPAIW. Lalu kita juga sedang menyiapkan buku-buku pedoman bekerjasama dengan BPN. Lalu juga insya Allah mudah-mudahan kita sedang berjuang untuk membangun fasilitas-fasilitas yang akan memudahkan teman-teman di tingkat ini. Jadi tugas kita hanya mengedukasi, kemudian memberikan mendampingi mereka untuk mendapatkan AIW. Nah, bagaimana dengan BWI? BWI ini baru terbentuk kalau tidak salah di 350-an kabupaten kota. Ini menjadi pekerjaan besar kita, bahwa Badan Wakaf ini kan menjadi yang memiliki otoritas untuk menerbitkan SK Nazir. Ya, maka kemudian ini kita kencangkan lagi juga, karena salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat kemudian di BPN adalah ada SK Nazir. Nah, ini kita akui ini, kita dari 514 kabupaten kota, kita baru memiliki BWI di 350. Ya, mungkin di Papua lebih sedikit lagi. Nah, ini pekerjaan kita. Kita sekarang membangun koordinasi yang sangat baik dengan BWI, bahwa mungkin yang bisa kita piloting adalah Kota Bandung. BWI, Kemenag, BPN, DMI itu bareng sama Pemda, Pemkot. Ini modeling yang bagus sekali di Kota Bandung ini. Iya kan? Udah sinergi gitu ya? Bersinergi sekali. Artinya BPN tinggal nerima berkasnya itu diantarkan oleh Kemenag, Kemenag juga mendapatkannya langsung dari BWI, langsung DMI, semuanya didukung bareng-bareng. Ini pola yang sangat baik gitu. Nah, maka kemudian ada lagi misalnya di Lampung Timur. Lampung Timur itu luar biasa. Luar biasa Lampung Timur itu.
berapapun kita mengajukan tanah wakaf, sama BPN langsung diproses. Kenapa? Karena sinerginya antara Kemenag Kabupaten dengan kantor pertanahan kabupaten itu sudah bagus. Dengan BWI juga bagus. Maka sinergi ini sebenarnya antara Kemenag, BWI, dan pertanahan ini menjadi suatu keniscayaan. Nah, kita akui misalnya kita ada masih keterbatasan SDM di Kementerian Agama, kemudian di BWI. Ini yang sedang kita satu persatu kita ini. Nah, dengan BPN misalnya, setiap ada masalah di kabupaten, itu kita konsultasikan dengan BPN provinsi masing-masing. Nah, kita ini lagi roadshow nih Teh, lagi roadshow ke 34 provinsi. Kemarin kita dari Lampung, Sumatera Barat, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu kita sekarang berjumpa antara Kanwil Kemenag Provinsi dengan Kanwil BPN Provinsi. Tujuannya apa? Masalah-masalah yang dijumpai, dihadapi teman-teman kabupaten kota, ditarik ke provinsi, didiskusikan bareng-bareng bagaimana solusinya. Ya, contoh misalnya di Kabupaten Demak, di Kendal, ada tanah wakaf kita kena abrasi. Gimana cara penggantiannya? Ayo. Ada tanah wakaf aset Muhammadiyah kena laut. Oh, ada yang berkewajiban mengganti Pak dalam case seperti itu. Nah, dalam kondisi ini maka kerjasama antara Pemda, kemudian BWI, Kemenag Kabupaten itu harus bersinergi. Itu kewajiban atau itikat baik, Pak? Oh, gini. Tugas kita adalah memfasilitasi masyarakat semuanya. Dalam penggantian maksud saya. Dalam penggantian kasus abrasi ini. Pergantiannya sama Pemda. Tapi kan kita dukung, prosesnya kita backup. Ya. Kita punya kasus misalnya khusus di Sumatera Barat. Ada tanah wakaf berasal dari tanah adat. Baik. Itu nggak ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur nggak ada. Tapi di Sumatera Barat itu punya nilai lokal apa? Banyak tanah wakaf berasal dari tanah adat. Beda lagi treatmentnya. Maka ketemulah makanya masing-masing kanwil Kemenag, kanwil BPN. Kita sekarang secara masif berjumpa untuk berbicara. Nah, dengan adanya itu koordinasi di tingkat kanwil, alhamdulillah BPN misalnya yang tadinya punya pertanyaan tentang wakaf atau Kemenag punya pertanyaan tentang pertanahan, itu ketemu di tingkat provinsi. Nah, ini yang sedang kita galakkan. Jadi saya bilang simultan itu begini, kami di tingkat pusat itu selalu berkoordinasi dengan Badan Kementerian ATR. Di tingkat provinsi juga berkoordinasi dengan Kanwil. Di tingkat kabupaten juga sudah berkoordinasi dengan kabupaten. Walaupun koordinasi ini tidak semudah kita menyampaikan ide. Ternyata ada kendala komunikasi, ada kendala SDM, ada kendala political will, banyak sekali. Tapi intinya adalah hari ini tugas kita sama. Apa? BPN, Kemenag, BWI sepakat. Percepatan sertifikasi tanah wakaf. Nah, sekarang masing-masing tugas kita adalah bagaimana kemudian ini sampai ke masyarakat. Bagaimana ini KUA menyampaikan ini ke masyarakat. Para penyuluh juga menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat membantu kami untuk segera mendaftarkan tanah wakaf ini. Oke. Dalam semangat untuk berpihak pada tanah wakaf ini, pada eksistensi tanah wakaf ini, saya jeda sedikit nih Pak. Mesti kan karena tujuan dan manfaatnya yang luar biasa. Nah mungkin ini yang diurai ya walaupun di tengah gitu. Ya. Artinya Pak Jaja tadi memang di awal sudah menyampaikan tentang betapa masjid, musola, tanah makam itu adalah faktanya wakaf. Tapi lebih dari itu bagaimana misalnya pada undang-undang perwakafan atau undang-undang wakaf itu mengatur tentang manfaat wakaf itu kan kesejahteraan umum, agama gitu ya. Nah ini kesejahteraan umum itu kan menjadi hajat hidup orang yang lebih banyak berarti tidak hanya umat muslim gitu kan. Nah mungkin bagian ini juga Pak Jaja elaborasi walaupun di tengah gitu, silakan. Baik, begini, salah satu keberhasilan kita mengelola wakaf adalah bagaimana masyarakat berbondong-bondong ikut berpartisipasi dalam mengembangkan, dalam mengelola, dalam mengawasi perwakafan. Oke. Saya kira negara yang baik itu bukan negara yang kemudian mengambil alih peran masyarakat, lalu menutup diri masyarakat tidak berpartisipasi. Bukan itu tujuan kita. Maka kalau kita lihat spirit dari undang-undang perwakafan dan turunannya adalah membuka selebar mungkin
masyarakat untuk berpartisipasi, lalu menyiapkan fasilitasi, lalu menyiapkan sistem transparansi dan akuntabilitas. Nah, saya ingin menyoroti misalnya bagaimana visi kita untuk tanah wakaf kita mau diapain. Nah, ini penting Teh. Tadi saya berbicara dari hulu ya, tentang bagaimana kita harus tanah wakaf itu legalitas. Pertanyaannya adalah, saya mau mencontohkan begini sebelum saya ke Pak Ibu. Ada tanah wakaf kita di sebuah kabupaten, dulunya dikelola secara manual. Sawahnya sekitar lebih dari 6 hektar. Ya kan? Tapi setelah masuk, coba kita berikan pendampingan, yang tadinya setahun cuma masuk 1,5 miliar, ini sekarang sudah masuk 3 miliar atau 4 miliar. Kenapa? Karena tanah wakaf ini, aset wakaf ini dikelola secara profesional, ditanami, dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memang memiliki kemampuan untuk mengelola. Nah, bayangkan misalnya 430.000 tanah wakaf kita, iya, itu aset yang luar biasa pun. Siapapun yang kalau bisa menguasai itu, bisa mengolah itu, saya kira itu akan ini. Nah, tugas kita ada sekarang bagaimana tanah-tanah wakaf kita ini kita produktifkan dalam konteksnya masing-masing. Baik. Contoh, begini. Kita sekarang bekerjasama dengan Kementerian PUPR yang sedang membangun jalan tol, bendungan, baik. Itu pasti bersinggungan dengan aset wakaf. Ada masjid, ada musola. Kalau makam standar lah ya, makam diganti dengan makam. Itu tidak terlalu ini. Masjid kita, seluruh tanah masjid yang kena terdampak jalan tol, itu dibangun ulang oleh Kementerian PUPR, wajib, dan mereka membangun dengan fasilitas yang lebih baik. Itu juga wajib. Nah, kita bangun komunikasi dengan Kementerian PUPR. Direktorat Jenderal Bina Marga. Hari ini komunikasi kita baik sekali. Iya kan? Ini nanti siang kita akan ke Bogor untuk ketemu dengan Jadi masjid-masjid itu, saya contohnya begini. Ketika sebuah masjid kena jalan tol atau musola, maka dia harus dirislah. Iya kan? Nah, rislahlah inilah maka kemudian tanah wakaf dan aset wakafnya harus dibangun ulang. Dan nazir masyarakat berhak untuk mengajukan sesuai dengan platform KJPP nanti tentunya mau seperti apa masjidnya itu. Nah, justru di sini kesempatan kita bagaimana kemudian kita bisa mendesain ulang aset-aset wakaf kita itu menjadi lebih ramah, lebih bersih, lebih modern gitu. Nah, kita sedang bernegosiasi dengan teman-teman di PUPR agar masjid-masjid yang di Karian misalnya, masjid di Karian yang terkena bendungan Karian di Lebak itu, bagaimana kemudian masjid itu nanti diserahkan ke masyarakat sudah terima kunci. Sudah karpetnya, semuanya, semua fasilitas sudah ada. Ini yang sedang kita kerjasamakan dengan proyek strategis nasional. Nah, kita juga memiliki pekerjaan besar dengan aset-aset wakaf kita yang mangkrak. Karena nazirnya tidak bisa bergerak. Ya kan? Kami kemarin ke Mandalika. Di Mandalika juga ada tanah wakaf kita yang tidak bisa dikelola. Nah, kita ingin ini ke depan ini B2B, business to business. Iya kan? Business to business artinya apa? Bagaimana tanah wakaf ini kita punya asosiasi pengusaha yang banyak sekali. Nah, bagaimana mengkoneksikan potensi wakaf ini dengan para pemilik modal? Lalu nanti ada kerjasama, dibangun pusat perbelanjaan tapi tidak tanah wakafnya nggak hilang, sewa sistemnya. Lalu misalnya seperti sawah-sawah kita yang dilelang di Kabupaten Kendal, Demak, itu kan tanah wakafnya tidak hilang, tapi dilelang pengelolaannya. Nah, ini sebenarnya potensi yang belum kita garap sama sekali Teh. Ada digarap tapi belum terstruktur, saya bilang. Nah, kita perlu ada kebijakan makro, termasuk roadmap-nya, termasuk petanya. Ini tanah wakaf kita mau diapain? Masa kita harus biarkan begini aja mangkrak? Ya, ada tanah wakaf, sekarang nggak ada punya akses karena kanan kiri sudah ditutup. Gitu. Nah, ini yang menjadi titik saya pikir ya tadi selain tadi soal legalitas, bagaimana kita membangun visi yang bagi saya itu radikal tanda kutip cara berpikir ya. Bagaimana tanah wakaf ini jangan lagi dikelola oleh nazir-nazir yang
tidak memiliki apa ya, keinginan sama sekali gitu loh. Nah, saya misalnya begini sekarang. Saya berharap teman-teman dari lulusan ekonomi, dari UIN, dari AIN, dari STAIN, gitu kan. Janganlah berpikir menjadi guru semua. Ini tanah wakaf kita banyak gitu loh. Iya kan? Saya selalu guyon sama teman-teman. Kenapa sih? Udah guru itu urusannya tarbiyah, gitu kan? Berapa lulusan syariah kita? Berapa usuluddin kita? Gitu. Kenapa semua ribut pengen jadi guru? Nah, ini yang harus tersampaikan kepada masyarakat. Menjadi ini nazir ada jurang. Menjadi tantangan profesional nih Pak. Lah, betul. Ini ada jurang. Berapa sarjana yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam setahun? Kenapa semua fokus ke guru? Ini ada aset wakaf. Ya kan? Bagaimana kemudian anak-anak muda kita, adik-adik kita yang punya pengalaman. Ayo kita bersama-sama. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Jadi saya punya angan-angan nih, punya mimpi ya. Oke. Ini aset wakaf kita sedang berjalan. Legalitasnya sedang kita berjalan. Tetapi saya bermimpi ini juga disambut oleh teman-teman masyarakat ekonomi, masyarakat pengusaha, masyarakat apa lagi? Pokoknya masyarakat itu bagaimana kemudian ini ketemu aset wakaf ketemu dengan orang bisnis. Maka ini akan lebih banyak mauquf alaih yang akan menerima manfaatnya. Saya bilang tadi, iya kan? Iya. Contoh misalnya, kita punya aset wakaf berupa sawah. Kenapa nggak kita kerjasamakan dengan Kementerian Pertanian untuk kita bikin mina padi misalnya? Oke. Ya, di Jawa Tengah ada atasnya sawah, bawahnya udang. Atasnya sawah, bawahnya ikan. Iya kan? Ini nggak terfikir. Karena kita selama ini berpikir wakaf itu kalau udah diserahkan sudah tidak. Gitu. Pak, justru ada peningkatan. Saya punya teman lah. Oke. Saya punya teman teh di sebuah kabupaten. Oke. Dia dari Turki pulang ke Indonesia. Iya. Dia meninggalkan perjalanan untuk menjadi nazir wakaf di sebuah kabupaten. Dia diamanahi tanah hektaran. Dia bilang apa? Saya sewakan untuk orang-orang komplek yang kesusahan mendapatkan parkiran. Disewakan. Oke. Uangnya buat siapa? Buat santri. Mauquf alaih. Dia punya santri 3.000. Lalu dia kontrak dengan desa-desa. Iya kan? Ini tanah wakaf, tolong dikelola. Oke. Nanti hasilnya buat santri. Kerjasama. Baik. Kita butuh orang-orang seperti itu. Negara memfasilitasi. Baik. Kita berarti memfasilitasi. Dalam fasilitasi itu apakah ada peningkatan kualifikasi nazir atau pengembangan kualifikasi nazir yang dilakukan? Ya, kita ada namanya SKKNI. Ya. Melalui SKKNI ini kita sedang kompetensi nazir ya. Ya. Jadi idealnya nanti nazir-nazir itu, nah ini ke masyarakat nih. Masyarakat yang mau berwakaf, pilihlah nazir yang menurut kita memang memiliki visi. Oke. Bisa perorangan, bisa organisasi, bisa badan hukum. Kenapa? Ini penting agar wakaf itu benar-benar bermanfaat. Karena wakaf kalau sudah diikrarkan, dia tidak bisa ditarik lagi. Tidak bisa ini lagi. Maka untuk itu, kita ada namanya SKKNI wakaf, SKKNI nazir, SKKNI amil. Ya, teman-teman bergerak bersama Badan Wakaf Indonesia. Bagaimana kemudian distandarisasi nih nazir-nazir kita. Ya. Agar dia memiliki visi, agar dia memiliki ini. Nah, kebayang nanti misalnya, kita punya 100 nazir yang sudah bersertifikat. Maka orang-orang yang berwakaf ini tinggal ngantri. Saya punya sawah. Oh, nih saya punya nazir yang profesinya keren nih. Saya punya tanah kosong nih buat pertanian. Oh, ini saya kasih ini. Ini visi kita ke depan. Ini mimpi kita ke depan. Jadi jangan sampai biarkan wakaf itu terdiam. Gitu kan? Kita bangun ulang. Bagaimana wakaf ini benar-benar bisa tumbuh menjadi memfasilitasi kesejahteraan umum. Baik, Pak, izin kita perkaya diskusi kita dengan respon dari para pemirsa dan sahabat obsesi ya, Pak? Boleh. Ya. Dari Pak Imam Ghazali, Pak, saya dari KUA Kongbeng, Kutai Timur. Bisa Kongbeng, bisa Kongbeng ini ya. Kutai Timur. Kongbeng, baik. Mohon penjelasan proses tanah wakaf dari hibah pemerintah untuk tempat ibadah. Karena di sini adalah pemukiman eks-transmigrasi. Mohon penjelasan proses. Ya, bisa ditangkap Pak ya? Baik. Jadi gini,
Kalau di Kalimantan tadi ada tanah-tanah hibah ya, mau diwakafkan. Itu kalau di Jakarta itu tanah komplek, pasum-pasum ya. Nah, ini sedang kita tangani juga. Jadi intinya begini. Siapapun pihak yang memiliki hak atas tanah itu harus membuat pernyataan melepaskan. Contoh, kalau di perumahan kan suka ada fasum-pasos tuh. Ada musola. Mau disertifikatkan menjadi wakaf, mau dibuat tanah IW, maka dari pemilik tanah itu, developernya itu harus menyatakan bahwa melepaskan hak kepemilikan atas tanahnya. Nah, pemerintah, siapa nih pemerintah? Kementerian mana yang memiliki? Dialah yang harus melepaskan dulu ini. Jangan sampai BMN diwakafkan, nggak boleh. Nah, jadi Bapak, tanah transmigrasi ini milik siapa? Itu kalau untuk mau diwakafkan maka harus ada konsensi atau pernyataan dari pejabat terkait bahwa ini dilepaskan untuk wakaf. Ini untuk menjadi dasar kita untuk itu menjadi wakaf. Jadi tidak bisa misalnya mentang-mentang punya negara gitu. Kalau di asetnya Pemda biasanya nanti prosesnya ke DPRD. Nah, kalau asetnya punya kementerian, maka kemudian nanti menterinya yang akan melepaskan. Gitu. Jadi harus clear dulu. Ini punya siapa tanahnya lalu dilepaskan. Gitu deh. Baik. Semoga Pak Imam puas. Kalau tidak boleh interaksi lagi ya melalui kolom komentar. Ada dari Pak Muhammad Dahlan, Pak. Terkait wakaf produktif, bisakah kita mewakafkan bibit pohon seperti bibit pohon kurma? Ya. Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi gini, ada kita dengan Institut Pertanian Bogor ada namanya wakaf hutan. Pohon jati, wakaf hutan. Oh, baik. Iya kan? Atau teman-teman di Kabupaten Kuningan itu yang para pengantin yang menikah itu dia mewakafkan 2 pohon, saya lupa, bukan pohon jati lah, saya lupa namanya apa. Itu diwakafkan ke KUA. Nanti KUA bekerja sama dengan Pemda mau ditanam di mana. Ya. Atau di Kabupaten Kulon Progo, ya itu ada Pantai Indrayanti namanya, deburan ombaknya luar biasa. Pokoknya kalau yang lagi galau, lagi butuh refreshing, datanglah ke Indrayanti. Nah, itu kan batu. Kalau kita ke Kulon Progo itu banyak sekali batu-batu, gunung batu ya. Nah, di situ ada wakaf, ya oleh KUA Palian gitu, itu wakaf. Apa? Orang yang menikah mewakafkan pohon jati, ya kan? Pohon jati. Pohon jati itulah nanti ditanam oleh ini. Ini program-program seperti ini sebenarnya yang harus kita launching ke masyarakat. Jadi wakaf itu bukan hanya tanah, wakaf itu bukan hanya aset. Kita bisa mewakafkan uang berupa wakaf uang. Kita bisa mewakafkan aset bergerak kita, ya kan? Mobil misalnya boleh, gitu kan? Boleh. Karena inti wakaf itu kan modal awalnya nggak boleh hilang. Maka kalau misalnya ya oke lah, kita punya pohon kurma misalnya, kita wakafkan 10, iya kan? Terus kemudian berkembang itu berarti wakafnya berjalan. Nah, hari ini sudah banyak prakteknya di Kabupaten Kuningan, di Kulon Progo, saya sebutkan di mana lagi. Itu bagaimana orang menikah itu mewakafkan pohon. Ya pohonnya nggak mahal, ada yang 50.000, ada yang cuma 20.000 gitu. Tapi bayangkan misalnya setahun calon pengantin kita yang menikah itu 2 juta pasang. 2 juta pasang kali misalnya 10%-nya aja berwakaf pohon jati atau pohon apalah. Bisa bayangkan nggak Indonesia 10 tahun ke depan? Hijau, kemudian ini konkret. Nah, ini yang maksud kami, bagaimana wakaf itu out of the box. Bagaimana kita keluar, bagaimana aset wakaf yang tanda kutip ya tidak dikelola dengan baik tuh, bagaimana kita bangun penghijauan. Ya, contoh nih, kita ini mau rencana mau ke Pulau Rote nih, ya di NTT. Itu kita ingin melihat ada aset wakaf di sana. Nah, kita lagi pengen bisa nggak sih yang gersang ini kita tanamin pete Cina kan kuat tuh. Nah, supaya nanti tumbuh untuk pertanian. Jadi intinya Badan Wakaf Indonesia tentu sudah punya aturan tersendiri. Fungsi kami di pemerintah adalah memfasilitasi
masyarakat untuk berwakaf, untuk mengembangkan perwakapan secara baik, kita fasilitasi. Kita siapkan regulasinya, kita siapkan infrastrukturnya. Tentu untuk pengelolaan secara langsung itu ada di BWI, ada di Nazir. Kementerian Agama bukan pihak yang mengelola langsung aset wakaf, tetapi bagaimana memfasilitasi masyarakat. Begitu. Jadi Baik. kami ini bukan eksekutor. Gitu Teh. Siap. Ada Pak Latiful Hayat, Pak. Pertanyaannya terkait wakaf, saya mau menanyakan, setelah alur proses wakaf di KUA dilalui, ada saksi, nazir, wakif, dan ikrar juga, dan sudah mendapat nomor pendaftaran wakaf untuk ke BPN, lalu pas mau ke BPN, karena pada saat pendaftaran awal tidak berbadan hukum, dalam artian wakaf dikelola nazir yang tidak berbadan hukum, berarti perorangan mungkin Pak ya, ada beberapa kendala yang ditanyakan. Kalau misal nazir diganti pengelola nazir yang berbadan hukum atau yayasan gimana? Berarti nazirnya diganti dalam proses perjalanan itu. Sedangkan susunan nazir bukan di naungan yayasan, sudah dikeluarkan dan disahkan di KUA. Apa perlu diulang atau ditangkap Pak masalahnya? Gini, itu yang saya bilang, kita dari awal harus jelas kenaziran ini. Perorangan, badan hukum, atau organisasi. Nah, karena itu akan menentukan. Nah, kalau kasusnya dari perorangan ke badan hukum, maka harus disiapkan dari awal, diubah dulu di KUA. Ya, kalau tanahnya itu di bawah 1.000, maka cukup di BWI kabupaten kota. Iya kan? Tapi di atas 1.000 sampai 20.000 itu ke provinsi, di atas 20.000 itu ke nasional. Ya, jadi harus diubah dulu, Itulah yang saya bilang tadi. Bagi masyarakat yang ingin berwakaf, yakinkan dulu nih. Saya mau wakaf ke badan hukum, saya mau wakaf ke ormas, saya mau wakaf ke perorangan, silahkan. Tidak ada masalah bagi kami. Itu tidak ada masalah. Ya, jadi harus diubah dulu Teh ke pergantian nazirnya. Karena itu nanti akan tercantum di sertifikat tanah wakafnya. Gitu. Jadi sesegera mungkin sebelum sertifikatnya terbit langsung di proses ganti Pak ya. Ya, sebelum diajukan ke BPN harus sudah jelas nazirnya. Baik. Lanjut Pak, dari Pak Kodri MBR. Bagaimana aturan terbaru tentang pengelolaan tanah wakaf? Ini general sekali ya. Aturan terbaru tentang pengelolaan tanah wakaf. Silakan Pak. Ya, gini, pengelolaan wakaf kita masih merujuk kepada undang-undang perwakapan yang secara sedikit ada revisi ya dari DPR, tapi masih jauh lah. Gini, ada beberapa poin perwakapan kita yang mungkin agak baru ya, yang baru. Pertama adalah ada PP 25 tahun 2018. Ini mengatur tentang tata cara tukar menukar tanah wakaf. Ini yang paling baru mungkin ya dibanding aturan yang lain. Kenapa dibilang baru? Karena proses tukar menukar itu ada aturan baru terkait dengan syarat, ketentuan yang ini Bapak nanti bisa baca di PP 25 tahun 2018. Ya. Misalnya ada namanya KJPP. Jadi untuk menentukan pergantian itu, pertukaran itu, tanah wakafnya di appraisal, tanah penggantinya di appraisal. Kalau tanah wakaf dan bangunannya bernilai 2 miliar, maka kemudian pergantiannya juga harus minimal 2 miliar, minimal sama atau lebih. Itu yang baru ya. Lalu kita punya apa namanya? Peraturan-peraturan baru tapi yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Ya, itu ada wakaf uang, ada LKSPWU, ada CWLS, Kes Wakaf Link Sukuk. Nah, banyak sekali Pak produk-produk wakaf sekarang nih yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia bekerja sama dengan BI, dengan Kementerian Keuangan itu sudah banyak sekali. Kes Wakaf Link Sukuk, ya. Ini menunjukkan bahwa memang tugas negara adalah memfasilitasi. Nah, kita ingin misalnya ke depan itu wakaf itu benar-benar juga memfasilitasi misalnya blockchain atau apa itu masih dalam kajian. Tapi ke depannya seperti tadi falsafah kita adalah bagaimana memfasilitasi masyarakat untuk berwakaf. Ada masyarakat digital kan, ada masyarakat pertanian, ada masyarakat peternakan itu. Nah, semua masyarakat itu harus kita akomodir agar mereka mudah untuk menunaikan wakafnya. Gitu. Oke, baik Pak. Ada dari YouTube dari Gilang Hidroponik. Mau tanya Pak, kalau kita mau berwakaf yang berstatus sertifikat hak milik, apa harus dipecah dahulu jika yang diwakafkan hanya sebagian dari yang tercatat di sertifikat hak milik? Ya, tentu. Ya. Kalau tadi Mas siapa namanya? Gilang. Mas Gilang.
Ya. Gini, Mas Gilang, kalau Mas Gilang punya tanah SHM 1000 meter, ya 1000 meter, lalu saya mewakafkan 500, ya. maka sama Mas Gilang harus pemecahan dulu. Jadi 2, yang 500 untuk diwakafkan, yang satunya lagi kan punya Mas Gilang. Itu nanti menjadi alas hak. Nah, ini sering menjadi kendala di Badan Pertanahan ketika kemudian gelondongan nih. Masih 1000 meter, masih 2000 meter, ini banyak masalah. Ya, jadi secara SOP harus dipecah dulu. Dipecah dulu menjadi 2 sertifikat, mana yang mau diwakafkan 200, ya berarti 200 itu dikeluarkan dulu dari yang 1000. Itu dalam 1000. Nah, itu SOP ini ya, SOP yang ada di apa namanya, yang sudah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Baik. Lanjut Pak, dari YouTube ya, ada Ibu mungkin nih, Ibu atau Bapak ya. Saiful Aisyah. Sisfullah Saiful Aisyah. Bagaimana teknis dalam tanah wakaf tersebut jikalau kena jalan tol? Apakah teknis tersebut tetap melibatkan petugas? Oke, ini penting ya. Iya. Ibu siapa namanya? Sisfullah Saiful Aisyah, entah Bapak atau Ibu ini Pak. Oke, nah ini saya kasih tracing khusus ya. Iya. Gini, ada 2 kondisi ketika tanah wakaf itu terdampak jalan tol. Pertama, masyarakat bingung, saya harus ngebangun kemana. Kedua, masyarakat berkonflik untuk ini harganya berapa. Nah, kita perlu tegaskan di sini, dalam PP 25, ketika tanah wakaf itu terdampak RUTR, Rancangan Umum Tata Ruang, ada jalan tol, ada bendungan, ada bandara, maka kita kawal pergantiannya. Artinya apa? Hak nazir itu nanti mendapat pergantian yang sama atau lebih, bahkan lebih, minimal sama. Jadi hak nazir, contoh begini, kami menangani sebuah bendungan, di situ ada konflik antara tokoh agama dengan pihak bendungan, karena nggak ketemu. Pihak masyarakat khawatir nanti masjidnya setelah dirobohkan tidak dibangun, kalaupun dibangun apa adanya. Padahal dalam SOP-nya adalah Nazir, Pemda, Kemenag, itu ada namanya tim penetapan. Itulah yang berhak nanti menentukan tanah penggantinya di mana, harganya berapa, bangunannya catnya warna apa. Artinya peran masyarakat, peran nazir di situ ada dan hadir. Jadi nggak usah khawatir kalau Bapak Ibu semua tanah wakafnya terdampak ini. Yang perlu lakukan adalah pertama, segera berkoordinasi dengan KUA dan Kementerian Agama. Yang kedua, kalau dia itu RUTR, biasanya kementeriannya langsung menghubungi Kemenag Kabupaten Kota. Yang ketiga, nanti akan ada namanya tim penetapan yang akan dibentuk oleh Kementerian Agama Kabupaten Kota atau provinsi. Tim inilah yang nanti akan mengawal seluruh proses. Jangan khawatir, peran masyarakat di situ tidak akan ditutup. Masyarakat akan tetap diberikan kesempatan, misalnya, Pak, ini platformnya 1 miliar penggantiannya. Oke, tanahnya sudah dipilih di blok B, ya, maka masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan, ini saya gapuranya mau warna hijau oh saya pengen pakai menara nih. Itu adalah hak masyarakat dan nazir. Jadi tinggal tentukan saja warnanya apa, nanti pihak penukar, ini pengalaman kami, biasanya pihak penukar, PUPR, itu akan memiliki insinyur-insinyur yang akan mendesain. Ya. Kalau di wilayah saya di Tangerang Selatan itu ada masjid-masjid yang dibangun oleh PUPR. Alhamdulillah bagus-bagus. Nah, jadi jangan khawatir. Negara ini tidak mungkin menzolimi masyarakatnya. Dan kami dengan Kementerian PUPR, dengan kementerian seluruh kementerian yang terkait dengan tanah wakaf itu sudah berkomunikasi. Nggak usah khawatir. Jadi tugas kalau ada nazir nih, di sini ada nazir nih kena tanah wakaf, nggak usah rapat itu. Kalau dia pembangunannya lama, maka punya hak untuk disewakan dulu. Hak sewa. Ya. Kalau pembangunannya cepat, minta dibangun dengan spek atau dengan usulan dari masyarakat dan nazir. Indah sekali, kita tinggal duduk doang, nazir tinggal duduk doang, gitu kan? Nanti dikawal oleh Pemda, oleh MUI, ada BWI, ada Kemenag, ada nazir, ada KUA, semuanya ngumpul. Gitu dalam kan? Case tersebut selalu lancar atau ada ya katakanlah oknum dan penyimpangan gitu Pak dalam idealita itu? Oh ada, jelas ada. Misalnya
nazirnya tiba-tiba diganti. Biasanya modusnya nazirnya diganti. Nazir lamanya kemana, tiba-tiba ada nazir yang baru. Nah ini yang kadang menghambat kita. Kita ini sudah on the track, tapi kadang kita menghadapi kondisi di mana misalnya nazirnya dipaksa untuk ini. Ya kan? Ada nazir misalnya maksa tanah penggantinya minta di sini dengan harga yang ditentukan. Yang nggak bisa. Ada namanya KJPP yang nanti ditetapkan oleh tim penetapan. Ada unsur Pemda, ada unsur BPN, ada unsur MUI, ada unsur BWI. Apa kurangnya? Gitu kan. Ini yang kita nggak boleh. Nggak boleh ada bisnis dalam wakaf. Nggak boleh ada bisnis dalam wakaf. Jadi Bapak Ibu semuanya nggak usah khawatir. Tentukan aja. Ada MUI yang mengawal dari sisi syariatnya, ada Pemda yang mengawal dari sisi kebijakan daerahnya, ada BWI yang akan mengawal kenazirannya, ada BPN yang akan mengawal legalitas tanahnya. Semuanya ada di situ. Pak, nazir tinggal duduk menentukan, Pak mau catnya warna ini, saya mau fasilitasnya ini. Silahkan, nggak ada masalah. Gitu. Baik. Terkait nazir tadi, Pak, pas ada pertanyaan yang sangat relevan, Pak Wahyudi Bajideh. Mohon penjelasan terkait nazir perorangan yang sudah diberhentikan oleh BWI, tapi yang bersangkutan tidak mengakui dan terus mengganggu kinerja nazir yang baru jalan. Yang baru, jalan keluarnya gimana? Gini, kenaziran itu BWI yang menetapkan kan? Baik. Ini fenomena banyak sekali, wakaf itu dianggap warisan, bahkan seumur hidup. Cerita seperti ini misalnya ada wakaf sertifikat wakaf yang tiba-tiba dibawa kabur sama nazir sebelah, ya kan? Ada ketua nazirnya yang tanda tangan tapi sertifikatnya dipegang oleh anak nazir yang satunya gitu. Itu banyak kejadian seperti itu. Jadi gini, kondisinya adalah hari ini kita sudah kerjasama sama BPN, ya. Kalau ada kondisi itu pegang keputusan yang terbaru. Iya kan? Yang terbaru selama memang tidak ada pelanggaran. Tentu BWI memiliki kapasitas untuk menentukan pergantian nazir atau tidak. Saya kira ini ranahnya BWI, bukan ranahnya Kemenag. Nah, bagaimana posisi BWI? BWI berkewajiban mengawal kebijakannya. Kemenag berkewajiban mengawal regulasinya. Begitu. Jadi kalau ada yang mengganggu, gini, dalam prinsip perwakapan itu gini, semua diselesaikan secara dialog. Gitu kan, coba kasih pendekatan, kasih ini, karena biasanya begini, ini ada fenomena yang harus kita baca secara makro ya. Ada pergeseran budaya. Dulu orang agak malu berkonflik untuk tanah keagamaan, tanah wakaf, tapi hari ini orang kadang bangga gitu loh. Nah, kami ini kadang beberapa kali menghadapi konflik dua kubu, ya kan? Ada dua kubu yang saling menjatuhkan. Saya yang sah, saya yang sah. Padahal kalau kita pikirkan, apa yang direbutkan? Itu milik Allah kok, gitu kan? Kadang bingung juga kita kan, sebagai pemerintah bingung. Tapi kita nggak boleh mengeluh, kita nggak boleh menyalahkan. Tugas kita adalah melakukan fasilitasi. Fasilitas siapa? Kita mediasi, kita ajak ngobrol. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Itu. Jadi kita sampaikan kepada teman-teman KUA, Kemenag, jangan pernah kita mengeluh kalau orang datang membawa masalah. Justru di situ lahan amal kita. Iya kan? Kita serahkan sama Allah. Ya Allah, ini ada orang bawa masalah, datang ke kami. Tolong tunjukkan hidayah. Udah, serahkan. Berusaha semaksimal. Jadi kita ini sudah disumpah menjadi ASN, abdi negara. Kita dibayar oleh pajak. Maka tugas kita adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi. Termasuk dalam wakaf misalnya ada yang konflik. Selesaikanlah dengan dialog. Selesaikanlah dengan ini. Kita nggak boleh mengeluh, kenapa sih Bapak bermasalah dulu? Jangan. Gitu. Jadi konflik wakaf tidak pernah masuk ke ranah pidana, Pak? Ada yang masuk ke ranah pidana. Ya? Tapi sampaikan gini, kalau sampai konflik wakaf masuk ke ranah pidana, nggak ada yang untung, semuanya buntung. Semuanya buntung. Kenapa buntung begini? Bisa dibayangkan ongkos sosialnya kita, taruhlah selesai diputuskan. Apakah kemudian ongkos sosialnya itu tidak ada? Ada keluarga yang retak, ada hubungan yang retak, pecah, paman ponakan pecah, iya kan, teman pecah.
Itu. Jadi kalau menurut kami kembalikan kepada spirit awal, ini wakaf amanah dari wakif. Kita itu nazir hanya diminta untuk mengawal. Dalam undang-undang kita, setahun misalnya nazir setelah ditetapkan tidak bekerja, maka KUA boleh mengajukan untuk menggantinya. Gak usah seperti jabatan aja. Saya diamanatkan di zakat wakaf. Kalau ternyata besok kita diamati tempat lain, ya udah selesai, nggak ada masalah, gitu. Nggak ada yang kita pertahankan. Ini yang perlu kita dua arah ya. Dari pihak kami, yuk semuanya taati peraturan. BWI punya otoritas untuk menetapkan. Kalau ternyata misalnya dalam keputusannya itu ada cacat, tentu ada mekanisme di BWI sendiri yang akan ini. Nah, pihak Kemenag adalah melakukan mediasi, memfasilitasi pihak-pihak mediasi. Ya kan? Spirit kita adalah spirit ukhuwah, spirit kita adalah spirit persaudaraan. Ya kan? Kalau ada masalah orang Indonesia itu kita ajak ngobrol lah sambil ngopi, sambil apa. Gitu Teh. Oke. Pak, semangat bertanya ini masih besar nih, jadi pertanyaan masih terus masuk. Selanjutnya ada dari Pak Kodri MBR dari Lu Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Tanah wakaf yang udah punya nomor PAIW, apa harus disidangkan di pengadilan? Kemudian, tanah wakaf yang akan dibangun fasilitas umum, apa harus beralih status ke hibah karena saya mendapatkan informasi agar bisa mendapat bantuan dana pembangunan dari pemerintah, status tanahnya harus diubah. Mohon penjelasannya. Pertama tadi apa? Saya agak kelupaan. Siap. Tanah wakaf yang udah punya nomor PAIW, apakah harus disidangkan di pengadilan? Itu dulu. Tanah wakaf yang sudah memiliki nomor AIW harus disidangkan. Kenapa kasusnya? Saya belum paham. Berarti ada konfliknya harusnya ya Pak? Iya. Tanah wakaf yang udah punya nomor PAIW, apa harus disidangkan di pengadilan? Kayaknya nggak clear, Pak. AP kali ya, APAIW kali ya itu ya. Akta pengganti kali ya. Oh mungkin Pak. Nah, jadi gini, akta pengganti itu diterbitkan oleh KUA ketika nazir, ketika wakif dan ahli warisnya tidak ditemukan. Nah, misalnya ini orang turun-temurun nih, ini Pak wakaf Pak, ini masjid ini wakaf. Semua orang mengakui itu turun-temurun wakaf, tapi sudah tidak dijumpai wakifnya di mana, nazir, maka dibikinlah APAIW. Gitu ya. Nah itu. Jadi APAIW itu akta pengganti akta ikrar wakaf. Tapi kalau wakifnya ada ya jangan langsung dibikin AIW. Nazirnya wakifnya ada, ahli warisnya ada. Terus yang kedua, tadi tanah wakaf pengen mendapat bantuan. Nah, ini harus kita luruskan deh. Kalau sudah diwakafkan, nggak bisa diubah. Wakaf diubah jadi SHM, nggak bisa. Wakaf diubah jadi hibah, nggak bisa. Wakaf ya wakaf. Gitu. Bagaimana untuk mendapatkan bantuan? Nah, ini yang harus kita luruskan. Memang kita menjumpai beberapa aset wakaf di atasnya berdiri bangunan pemerintah. Ya, saya tidak perlu menyebutkan ada sekolah negeri, ada fasilitas. Itu biasanya memang tidak bisa dibangun oleh APBN kalau itunya wakaf. Ya kan? Wakaf. Maka kami nih mencoba menjembatani dengan Badan Wakaf Indonesia. Ya sudah, sewa kelola aja. Gitu kan? Nah, sedang kita coba komunikasikan. Jadi Bapak tidak bisa merubah tanah wakaf menjadi SHM, menjadi hibah, menjadi apa, karena pengen mendapatkan ini. Justru ini peluang kita. Peluang kita ini. Udahlah Bapak gini, Bapak mau ngasih bantuan berapa? Yuk kita kerjasamakan saja, ini pengelolaannya. Tetap wakaf. Tetap, mauquf alaihnya jelas. Gitu kan? Ini jelas. Nah, kalau untuk bangunan misalnya sekolah negeri, memang ada mekanisme tidak bisa. Nah, jadi tidak bisa Pak itu dirubah tanah wakaf menjadi SHM atau menjadi hibah, itu jelas tidak bisa. Baik. Dari Facebook Pak Muhammad Sapri dari Kabupaten Simalungun, saya pernah mendengar informasi tentang dana hibah dari Basnas, bahwa ada dana hibah yang bisa dikembangkan oleh ini jadi Basnas ya, oleh BKM sebagai usaha bersama yang bertujuan untuk membangkitkan, untuk membangkitkan perekonomian kenaziran. Iya, gini. Badan Wakaf Indonesia itu nanti kita mungkin kapan-kapan diundang ya dengan BWI ya untuk pengembangannya. Jadi gini, di Badan Wakaf Indonesia itu juga di Basnas juga ada, itu ada wilayah-wilayah yang tanah wakaf kita itu semangatnya memang sudah tumbuh. Bagaimana tanah wakaf itu bisa produktif. Nah,
tanah itu supaya bisa produktif, bisa dibangun oleh dana zakat, boleh, silahkan, nggak ada masalah. Gitu baik. kan, kerjasama. Justru ini sekarang zakat dan wakaf itu harus bersinergi membangun Indonesia, Baik. nggak boleh sendiri-sendiri, gitu ya. Ya, nanti secara produk, ya, ini masih ramai ya, saya nggak ngeliat FB-nya nih soalnya. Sejauh ini satu pertanyaan di bawah, Pak. Ada satu pertanyaan lagi sih setelah ini. Ya, sambil putus ya, Teh Dewi. Iya, sempat putus, Pak. Masih ada satu pertanyaan sih. Boleh, boleh. Iya. Yang tadi udah selesai berarti, Pak, ya, yang sebelumnya. Dari Pak Iron Cahya, Bapak, saya mau tanya, di tempat saya ada banyak masyarakat berniat mewakafkan tanahnya, tapi terkendala dengan tidak adanya dokumen tanah, baik sertifikat, AJB, GIRIK, letter C, mohon solusinya. Baik. Gini, kita saya tidak mengeneralisir semua daerah ya. Ketika kasus mewakafkan, biasanya kalau di kampung-kampung itu kan sangat bukannya ya tidak terlalu aware ya dengan dokumen. Ya udah, karena itu tanah saya gitu kan, nggak disertifikat. Nah gini, tanah wakaf itu ketika mau disertifikatkan itu alas haknya bisa HGB, bisa HGU, bisa GIRIK, bisa SHM. SHM tentu lebih mudah. Kalau misalnya tidak ada alas hak, ini saya punya tanah nih turun-temurun, tidak punya alas hak. Di desa pasti ada. Hari ini susah kita menemukan ada tanah nggak punya identitas. Nah, jadi Bapak Ibu berkoordinasi dengan desa untuk melihat apa alas hak yang ada. Hampir mustahil sekarang ditemukan tanah yang tidak memiliki alas hak. Nah, jadi minimal di desa itu ada mereka tahu ada GIRIK lah, ada apalah, nanti pastikan. Jadi, nah kalau memang dalam kondisi benar-benar di desa juga nggak ada, semua nggak ada, maka itu nanti BPN akan menentukan nasibnya seperti apa. Biasanya BPN akan mendeklar selama, kalau tidak salah itu 60 hari. Kalau 60 hari tidak ada mengakui, maka itu akan diproses. Ya, tapi hari ini insya Allah sejauh yang kami tahu tidak ada tanah yang tidak punya alas hak. Bisa jadi alas haknya itu masih dalam dokumen zaman Belanda, tapi ada di desa. Gitu. Maka lebih baik misalnya sebelum berwakaf cek dulu di desa, cek dulu di BPN gitu. Bagi yang tidak punya alas hak. Gitu ya, Teh. Tapi insya Allah ada di desa, insya Allah ada di desa. Tidak mungkin tidak ada. Ya, di desa tetap biasanya ada ya. Ada di desa. Ya, oke. Baik, Pak Jaja, waktu kita tinggal 8 menit nih, Pak. Dan sepertinya sementara udah pending pertanyaannya, belum ada yang masuk kembali. Jadi tidak terasa emang antusiasme narasumbernya antusias, pesertanya juga antusias. Ini kayaknya waktu 90 menit nggak cukup mewadahi nih, Pak. Harus berjilid-jilid nih, berseri-seri temanya. Nah, di bagian akhir Pak silakan memberikan closing statement untuk kita semua terkait dengan khususnya sebenarnya tadi tentang sertifikasi wakaf ya yang sedikit berkembang. Oke. Saya dapat info bahwa hari ini YouTube dan Facebook ramai banget nih Pak yang nonton tema hari ini. Amin. Jadi silakan. Gini Teh. Ya. Mari kita berjalan ke titik nol. Anggap kita ini orang yang zero tentang wakaf. Ya, zero kan kita tentang wakaf. Ketika kita sudah sampai titik nol, mari kita niatkan satu. Kita udah hilangkan semua sentimen, kita hilangkan semua pretensi apapun. Kita kembali dari nol. Ya, apa itu? Kita menjadi penjaga hartanya Allah dengan kapasitas kita masing-masing. BWI menjaga wakaf dengan kapasitas sebagai BWI. Kawan-kawan di KUA menjadi penjaga wakaf dalam kapasitasnya sebagai KUA. Kami di Kementerian Agama Pusat menjaga kapasitasnya sebagai Kementerian Agama Pusat. Masyarakat nazir menjaga wakaf dalam kapasitas sebagai nazir. Kita kosongkan sekarang,
Mari kita menjadikan ini menjadi momentum kita untuk berwakaf kebijakan. Jadi, tidak semua orang di Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari wakaf. Maka bersyukurlah kita. Ada yang menjadi nazir, ada yang menjadi PPAIW, ada yang menjadi operator siwak, ada yang menjadi BWI, ada yang di BPN. Nah, ini kita samakan persepsi kita. Yuk, kita majukan wakaf. Dimulai dengan mengajukan legalitasnya. Ya, kami pemerintah memfasilitasi. BWI ikut mendorong. Nazir berperan aktif. Masyarakat ayo mengawasi. Insya Allah tidak ada masalah. Kalau kita semua jalan dalam satu visi bahwa kita ingin menjaga wakaf. Misalnya dorongan-dorongan, syahwat-syahwat, bohong kalau kita nggak punya syahwat untuk menguasai atau apalah, ada peluang lah itulah. Semua kita turunkan semua menjadi bagian, ayo kita menjadi bagian dari orang-orang yang menjaga wakaf. Ini amanah dari para wakif, tugas kita adalah menjaganya, memakmurkannya. Jangan sampai lagi wakaf itu justru menjadi sumber konflik. Ya, kita kembalikan dalam spirit kita untuk menjaga wakaf ini. Kepada teman-teman di KUA semuanya, antum ini adalah ujung tombak gitu. Kami ini di pusat mungkin hanya bisa bicara, tapi antum semua itu yang memiliki kapasitas di bawah. Gitu kan? Tapi apapun yang kita kerjakan sesungguhnya kita adalah bagian dari rumah besar. Apa? Kita ini para penjaga wakaf. Ya kan? Para penjaga wakaf. Maka untuk itu kita bersama-sama koreksi kebijakan kami, ya kan? Kami juga akan berusaha memfasilitasinya. Lalu kepada masyarakat, ayo bersama-sama kita majukan wakaf. Pemerintah bersedia dan siap insya Allah untuk memfasilitasi agar masyarakat yang berwakaf ini, ide-ide tentang wakaf ini dapat berkembang. Ya, nanti ada BWI, ada LKSPWU, ada Nazir, semuanya itulah pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan wakaf. Kami ini memfasilitasi, menyiapkan regulasi dan mengawasi. Mudah-mudahan dengan kita spiritnya sama, ini akan menjadi tangga kita ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak banyaklah yang bisa kerjakan, tapi dengan kita menjaga wakaf, insya Allah ini akan menjadi berkah. Hidup kita akan bahagia kalau kita bisa menjadi bagian dari para penjaga yang sehat lah. Tidak usah gontok-gontokan ngurus wakaf itu. Ya, duduk saja, ada masalah kita bicarakan. Saya ucapkan terima kasih kepada para PPAIW, para penyuluh, para nazir, kepala kemenang di kabupaten kota, 514 kabupaten kota, 5.893 KUA, 40.000 penyuluh agama Islam non PNS, 4.500 penyuluh PNS, dan semuanya yang ada di Indonesia. Mari kita bersama-sama saling mendoakan, mudah-mudahan Allah memberikan selalu kesehatan kepada kita agar kita tetap bisa menjalankan tugas kita sebagai para penjaga wakaf. Teh Dewi, hatur nuhun, hatur thank you semuanya teman-teman dari Humas. Mudah-mudahan ini bisa dilanjut. Saya kira saya senang bisa bersilaturahim. Tentu banyak sekali kekurangan, ilmu saya masih sangat kurang, tapi mudah-mudahan kekurangan saya tidak menghalangi saya untuk belajar, untuk berkontribusi. Saya boleh berpantun? Oh boleh, saya belum sempat buat pantun walaupun ditantang. Silakan. Ini pantun saya untuk seluruh PPAIW dan kawan-kawan di KUA. Okay. Ya. Ada buah nangka, ada buah jeruk. Cakep. Ya. Ada buah duren, ada buah mangga. Oke, itulah nama buah-buahan. Itulah nama buah-buahan. Oke. Karena baik. saya tidak bisa bikin pantun, saya cuma bisa bikin pantun itu. Mudah-mudahan selalu sehat. Jangan lupa makan buah-buahan. Baik, sayangnya ketebak ya Pak. Saya harusnya menahan diri ya untuk tidak menolak. Nggak apa-apa lah, berarti itu moderatornya hebat. Terima kasih Teh Dewi dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus tentunya dengan cara kita masing-masing ya saat ini untuk narasumber kita yang luar biasa, penuh dengan antusiasme, juga satu tekad dan niatan yang luar biasa juga sangat tulus. Beliau mengajak kita kembali ke titik nol dan bersyukur bahwa kita menjadi penjaga harta Allah, dan dalam kapasitas masing-masing tentu saja ada BWI, KUA, Kementerian Agama dari seluruh level, masyarakat, nazir, bahkan BPN, dan pihak-pihak lain yang mungkin tidak tersebutkan ya. Dan lebih luas tampaknya kampanye nasional gerakan literasi zakat dan wakaf
menjadi harus dan sangat penting untuk terus dilaksanakan dan ditingkatkan agar seluruh pemangku kepentingan tadi memiliki kesadaran, pemahaman, pengetahuan, bahkan mungkin kompetensi untuk menjadikan fungsi dan manfaat wakaf semakin optimal. Sekali lagi Pak Jaja Zarkasi, terima kasih banyak. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan Amin, pemirsa amin, amin. untuk memberikan literasi yang selanjutnya tentang pewakafan ini. Dan terima kasih juga pemirsa Bimas Islam TV, para sahabat obsesi telah setia menyimak obsesi hingga episode ke-145. Dan akhirnya saya Dewi Anggraini beserta segenap kerabat kerja yang bertugas dari tim obsesi undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa lagi insya Allah. Dan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.